Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil menyesap teh hangat. Ia memandangi halaman istana yang ramai dengan rakyat yang berlalu lalang. Di sampingnya, duduk penasihat kesayangan sekaligus sumber kejenakaan kerajaan, Abu Nawas. Abu Nawas, sudah lama kerajaan ini terasa terlalu damai. Tidak ada teka-teki, tidak ada kegaduhan. Aku hampir bosan, kata raja sambil mengusap jenggot. Abu Nawas tersenyum. Paduka, kedamaian itu anugerah. Tetapi jika Paduka ingin kegaduhan yang menyenangkan, biarkan hamba mengusulkan sebuah permainan. Raja menatap penuh minat. Permainan apa? Abu Nawas berdiri, memutar otaknya, lalu berkata, hamba mendengar legenda tentang Istana Tiga Dunia. Istana itu muncul di tengah padang pasir, konon hanya bisa dijelajahi oleh orang yang cerdas, cerdik, dan sedikit gila. Raja mengerutkan kening. Sedikit gila? Mengapa? Karena di dalamnya ada tiga dunia. Dunia kebodohan, dunia keajaiban, dan dunia kebenaran. Setiap dunia memiliki rintangan, teka-teki, dan makhluk aneh yang hanya bisa diatasi dengan kecerdikan. Raja langsung berdiri, matanya berbinar. Bagus, kita akan ke sana. Tapi engkau harus memimpin perjalanan, Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk. Dengan segala hormat, Paduka. Tetapi ingat, kita harus membawa pentungan kebijaksanaan. Pentungan apa itu? Sebuah tongkat kayu kecil untuk menepuk kepala sendiri setiap kali hampir melakukan kebodohan. Raja tertawa keras. Hahaha, pentungan itu harus selalu bersamamu, Abu Nawas. Maka berangkatlah rombongan kerajaan, Raja Harun, Abu Nawas, Panglima Gharib, juru masak kerajaan si Badru, dan seekor unta bernama Tung Tung Tralala. Atas usulan Abu Nawas karena suaranya setiap berjalan memang berbunyi Tung Tung Tralala. Setelah perjalanan berhari-hari melewati padang pasir yang tandus, rombongan tiba di depan gerbang besar dengan tulisan aneh. Selamat datang di dunia kebodohan. Siapa yang cerdas akan menjadi bodoh, siapa yang bodoh akan tertawa. Raja membaca keras-keras. Ini tempat aneh. Tiba-tiba, pintu terbuka dan muncullah makhluk aneh berkepala balon dengan suara cempreng. Selamat datang, para pengunjung yang bodoh. Raja hendak marah, tapi Abu Nawas cepat menahan. Paduka, jangan terpancing. Makhluk itu memberi mereka teka-teki pertama. Ada seekor ayam yang bertelur di atap miring. Kemana telur itu jatuh? Panglima Gharib langsung menjawab, tentu ke sisi yang miring. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Salah besar. Ayam tidak bertelur di atap. Semua makhluk dunia kebodohan bertepuk tangan. Panglima Gharib tersipu. Abu Nawas menepuk kepala dengan pentungan kebijaksanaan. Itulah gunanya pentungan ini. Lalu makhluk itu melontarkan teka-teki kedua. Jika seekor keledai berdiri di atas es, berapa banyak bulu yang rontok? Kali ini, Raja mencoba menjawab hati-hati, tidak ada yang bisa memastikan. Makhluk itu kembali tertawa. Salah lagi. Keledai tidak pernah berdiri di es di padang pasir. Semua makhluk kembali menari-nari. Abu Nawas tersenyum. Paduka, ini semua jebakan logika. Dunia ini memang dunia kebodohan. Akhirnya, Abu Nawas maju dan berkata, makhluk berkepala balon, berikan kami pintu keluar. Makhluk itu bertanya terakhir, apa yang selalu kau bawa, tapi kau buang setiap hari? Abu Nawas dengan tenang menjawab, napas.
Makhluk itu terdiam, kemudian wajahnya meledak jadi konfeti. Pintu dunia kebodohan terbuka. Mereka lolos. Setelah melewati lorong bercahaya, mereka memasuki dunia keajaiban. Semua tampak indah, burung berwarna emas, sungai susu, pohon permen kapas. Namun tiba-tiba seekor naga berkepala 3 muncul. Hanya orang yang bisa mengubah keajaiban menjadi bijaksana yang boleh lewat, teriak naga. Raja gemetar. Abu Nawas, apa maksudnya? Abu Nawas berpikir keras. Ia mengambil sebutir permen kapas dari pohon, mencelupkannya ke sungai susu, lalu memberikannya kepada naga. Silakan makan, wahai naga. Inilah permen susu manis dari tangan manusia. Naga memakan dengan lahap. Enak juga. Abu Nawas berkata, itulah kebijaksanaan, menikmati keajaiban dengan kesederhanaan. Naga tersenyum, bijaksana sekali. Silakan lanjut. Namun, perjalanan belum selesai. Mereka bertemu sebuah jembatan gantung dari benang laba-laba raksasa. Panglima Gharib hendak melangkah, tetapi Abu Nawas cepat menahan. Ia menurunkan unta Tung-Tung Tralala dulu. Anehnya, unta itu berjalan ringan tanpa membuat jembatan roboh. Abu Nawas berkata, lihat, jembatan ini hanya kuat menahan yang tidak serakah membawa beban. Raja terkagum, kecerdasanmu luar biasa. Akhirnya mereka semua berjalan pelan-pelan mengikuti langkah unta. Sampailah mereka di pintu ketiga, di dunia kebenaran, semua serba transparan. Tidak ada rahasia, pikiran orang bisa dibaca, niat tersembunyi bisa terlihat. Begitu mereka masuk, suara misterius bergaung. Siapa yang berbohong akan terpaku di tempatnya selamanya. Raja mulai gugup. Panglima Gharib juga berkeringat dingin. Bahkan si juru masak Badru menelan ludah. Lalu, muncul sosok bayangan, Raja Cermin. Berikan alasanmu masuk ke sini, perintahnya. Raja menjawab, aku ingin petualangan. Bayangan Raja Cermin menggeleng. Alasan utamamu mencari kesenangan ego. Raja terpaku. Abu Nawas maju. Hamba datang untuk menolong raja. Raja Cermin berkata, separuh benar. Engkau juga ingin menantang otakmu. Abu Nawas tertawa kecil. Itu betul. Memang aku suka tantangan, wahai Raja Cermin. Seketika, raja bebas dari pakuannya. Raja Cermin melanjutkan. Jawab pertanyaan terakhir. Apa yang paling berharga dalam hidup, namun tak bisa dimiliki, hanya bisa dipinjam? Abu Nawas mengusap jenggotnya. Semua menatapnya tegang. Bahkan Tung-Tung Tralala pun menahan kentutnya. Abu Nawas menjawab, waktu. Raja Cermin tersenyum. Kau bijaksana. Tiba-tiba, dunia kebenaran bergetar, pintu besar terbuka, dan seluruh dunia 3 dimensi itu hilang menjadi debu keemasan. Setelah kembali ke istana, raja mengumpulkan seluruh kerajaan. Wahai rakyatku, hari ini aku belajar banyak. Bahkan dunia yang penuh keajaiban dan kebenaran pun bisa berbahaya bila kita tak mawas diri. Rakyat bersorak. Abu Nawas maju ke depan. Paduka, berkat pentungan kebijaksanaan, kita selamat. Semua tertawa. Bahkan Panglima Gharib yang biasanya serius kini ikut cekikikan. Si juru masak Badru sambil membawa piring berkata, setelah ini mari makan sup kepala kambing. Unta Tung-Tung Tralala berteriak tiba-tiba, Tung-Tung Tralala. Semua tertawa lebih keras. Sampai beberapa burung di taman ikut jatuh dari ranting karena shock mendengar suara unta yang nyeleneh. Namun, seperti biasa,
Raja Harun al-Rashid masih penasaran. Ia menantang Abu Nawas dengan teka-teki terakhir. Abu Nawas, sebelum kita bubar, jawab satu hal. Apa yang bisa lebih kuat dari kerajaan, lebih kaya dari kekayaan, namun lebih ringan dari bulu? Semua hening. Abu Nawas mengangguk, lalu menjawab mantap. Kepercayaan. Raja menepuk bahu Abu Nawas. Benar sekali. Karena kerajaan bisa runtuh tanpa kepercayaan. Abu Nawas menambahkan dengan senyum nakalnya, tetapi perut hamba bisa runtuh tanpa makan, paduka. Alkisah di sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Banu Abbasiyah. Hiduplah seorang raja yang bijaksana nan arif, Khalifah Harun ar-Rashid. Sang Khalifah terkenal di seantero negeri karena keadilannya, pengetahuannya yang luas, serta kemampuannya menyelesaikan berbagai persoalan pelik dengan kepala dingin. Namun, di balik kejayaan kerajaan itu, selalu saja ada perkara-perkara aneh yang tak habis-habis. Untunglah, di istana itu pula hadir sosok cerdik nan jenaka, Abu Nawas. Dialah penasihat kerajaan yang kejeniusan dan kelucuannya sudah menjadi legenda rakyat. Suatu hari, pagi yang cerah berubah mendadak ketika awan hitam bergulung aneh di atas langit. Di sela-sela gulungan awan, muncul sebuah tulisan bercahaya. Siapa yang mampu memecahkan misteri kota cermin, dialah yang pantas menjadi penjaga rahasia alam. Rakyat pun gempar. Tak ada yang mengerti maksud pesan itu. Khalifah pun memanggil Abu Nawas ke istana. Khalifah, wahai Abu Nawas, apakah engkau paham arti pesan aneh itu? Abu Nawas tersenyum jenaka, paduka, aku mengerti sebagian, sisanya masih jadi teka-teki. Sepertinya kita harus menyelidiki kota cermin itu. Khalifah, baik, aku tugaskan engkau memimpin penyelidikan ini. Bawalah tim, bawalah bekal, dan bawalah akal sehatmu. Begitulah awal kisah petualangan panjang Abu Nawas dimulai. Abu Nawas mengumpulkan 5 orang ahli untuk membantunya. Hakim Ibn Hakim, ahli hukum dan logika. Tabib Al-Falaki, ahli astronomi dan fisika. Sayyidah Ahlam, ahli mimpi dan tafsir simbol. Mekanik Bashir, ahli mesin dan teknologi. Alkitab, ahli sejarah kuno. Abu Nawas menyebut timnya, tim penasihat dimensi cermin. Mereka berangkat menuju kota cermin, kota misterius yang terletak di balik padang pasir tak berujung. Di tengah perjalanan, mereka tiba di padang pasir bergoyang, di mana pasir bergerak seperti ombak. Tak mudah melewati padang itu. Tabib Al-Falaki, Abu Nawas, bagaimana kita bisa melintasi padang pasir yang bergoyang seperti ini? Abu Nawas tertawa, ilmu fisika, Tuan Tabib. Semakin kecil tekanan di permukaan, semakin kecil kemungkinan kita tenggelam. Lalu Abu Nawas membuat alas sepatu lebar dari papan kayu, menyerupai kaki unta. Tim pun berjalan di atas pasir tanpa tenggelam. Ilmu yang dipelajari, tekanan gaya luas permukaan. Semakin luas permukaan, tekanan persatuan luas berkurang. Rakyat yang mendengar cerita ini pun berkomentar di mana-mana. Lihat, Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga ilmuwan. Cerita ini pun mulai viral di pasar-pasar. Para pedagang bahkan menjual sandal Abu Nawas anti tenggelam. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di depan gerbang besar berlapis logam cermin. Di gerbang tertulis, "Masuklah hanya jika engkau melihat dirimu sebenar-benarnya." Semua anggota tim mencoba menatap bayangan mereka di cermin. Hakim Ibn Hakim melihat wajah bijaknya, tetapi bayangannya tertawa sinis. Tabib Al-Falaki melihat bintang-bintang berjatuhan di matanya.
Mekanik Bashir melihat roda gigi berputar di kepalanya. Saidah Ahlam melihat ratusan mimpinya berputar bagai pusaran angin. Mereka ketakutan. Hanya Abu Nawas yang tetap santai. Abu Nawas, ini cuma cermin kejujuran. Bayangan bukan menipu, tapi memperlihatkan sisi yang kita sembunyikan. Khalifah, dari kejauhan melalui cermin sihir, bagaimana caranya masuk? Abu Nawas, terima siapa diri kita. Aku manusia penuh kelicikan, kejenakaan, kesalahan, tapi aku ikhlas. Karena itu, aku masuk. Begitu dia ikhlas, gerbang terbuka. Tim lain pun mengakui kelemahan masing-masing. Maka mereka semua berhasil masuk kota cermin, ternyata kota futuristik yang sangat maju. Segalanya berbasis energi cahaya dan suara. Ada kendaraan terbang, robot yang berbicara, taman yang berbunga dengan lagu. Mekanik Bashir, teknologi ini melampaui zaman kita. Abu Nawas, karena di sini ilmu dan kebijaksanaan berjalan seiring. Mereka diajak oleh penjaga kota cermin ke sebuah perpustakaan raksasa. Ilmu yang dipelajari, optika cermin, mereka belajar prinsip pantulan cahaya cekung dan cembung. Energi gelombang suara, bangunan bisa dikendalikan dengan frekuensi tertentu. Sederhana, robot di sana menggunakan algoritma pengambilan keputusan berbasis probabilitas. Abu Nawas, ini seperti masa depan 1000 tahun di depan kita. Tapi satu pertanyaan. Penjaga kota, silakan. Abu Nawas, mengapa kota ini tersembunyi? Penjaga menjawab bijak. Karena manusia yang belum siap dengan ilmunya akan menghancurkan dirinya sendiri. Tiba-tiba muncul hologram sang Khalifah yang menyaksikan semua dari istana. Khalifah, Abu Nawas, engkau telah membawa ilmu yang luar biasa. Tapi aku ingin mengetesmu, apa yang paling berbahaya dari semua ilmu ini? Semua penasaran. Ini pertanyaan puncak dari sang raja. Abu Nawas tersenyum, menjawab perlahan. Yang paling berbahaya bukanlah ilmunya, tapi keangkuhan manusia yang merasa sudah menguasai semuanya. Sang Khalifah tersenyum lebar. Khalifah, benar, itulah sebabnya kau kupilih memimpin misi ini. Kepulangan Abu Nawas disambut meriah. Rakyat menanti cerita-ceritanya. Ia pun menceritakan semuanya dengan gaya kocak yang membuat seluruh kerajaan tertawa, kagum, dan belajar. Setiap pasar, warung kopi, hingga guru-guru madrasah mulai mengajarkan hukum tekanan pasir, optika cermin, penggunaan gelombang suara, etika menggunakan teknologi, dan yang paling viral adalah, kalau engkau tidak ikhlas menerima diri sendiri, jangan harap bisa menembus gerbang kehidupan. Melihat betapa antusias rakyat, Abu Nawas bersama Khalifah mendirikan akademi. Akademi Cermin Abu Nawas. Sekolah itu mengajarkan ilmu pengetahuan modern, kebijaksanaan kuno, humor sebagai obat stres, etika penggunaan teknologi, logika berpikir kritis. Sekolah itu menjadi pusat pendidikan seantero negeri. Bahkan negara-negara tetangga mengirimkan murid ke sana. Namun, popularitas Abu Nawas membuat iri seorang bangsawan bernama Syekh Durjana Al-Hashir yang merasa dialah ilmuwan terhebat. Syekh Durjana menantang Abu Nawas. Syekh Durjana, jika kau benar-benar bijak, aku beri kau teka-teki terakhir. Abu Nawas, tantangan diterima. Teka-tekinya, ada sesuatu yang semakin kau bawa ke atas, ia semakin ringan. Jika kau biarkan di bumi, ia sangat berat. Tidak bisa dilihat, namun bisa membunuh manusia. Apakah itu?
Semua terdiam. Abu Nawas tertawa kecil. Abu Nawas, itu adalah ego manusia. Semakin tinggi kedudukannya, semakin ringan ia merasa. Tapi jika ia tenggelam dalam kesombongan di bumi, ia menjadi beban berat yang bisa menghancurkannya. Seluruh istana bersorak. Akhirnya Syekh Durjana malu dan belajar rendah hati. Sementara itu, Raja Harun ar-Rasyid berpesan kepada rakyat. Ilmu pengetahuan itu ibarat cermin. Ia bisa memperindah diri kita atau memperlihatkan kekurangan kita. Jangan takut pada kekurangan, tapi takutlah bila kita enggan bercermin. Abu Nawas menutup kisahnya dengan tertawa. Dan yang paling penting dari semua ilmu itu, tetaplah kita butuh humor, karena hidup tanpa tawa itu seperti unta tanpa punuk, membosankan. Rakyat pun tertawa, bertepuk tangan, dan meneruskan cerita ini dari generasi ke generasi.